Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Teteh sudah lama ya belajar di rumah. Gimana rasanya? Pasti ada rasa bosan ya. Kira-kira kenapa sih orang itu bisa bosan? Kita searching dulu ya. Oh, ternyata orang bosan itu karena biasanya melakukan aktivitas yang sama secara berulang-ulang. Nah, supaya kegiatan pembelajaran kita walaupun masih di rumah sampai batas waktu yang kita juga tidak tahu sampai kapan, ada beberapa tips ya dan trik yang mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk ATT semuanya. Oke, yang pertama tipsnya adalah kalian belajarnya disiplin pada waktu. Jadi dan Teteh, kalian harus membuat jadwal terstruktur bagaimana kalian itu belajarnya itu selama berapa jam ya. Kemudian belajarnya itu juga sebenarnya kalau terlalu lama juga pasti akan menimbulkan rasa boring dan bosan tersendiri buat kalian. Kalian bisa menggunakan disiplin waktu seperti orang Jepang, yaitu menggunakan 50-10, di mana 50 menit pertama kalian itu fokus untuk belajar. Sementara 10 menit berikutnya kalian gunakan untuk merilekskan otak kalian, pikiran kalian. Bisa dengan kalian pergi keluar ruangan, bisa kalian mungkin bermain handphone sebentar, ataupun melakukan aktivitas-aktivitas lain yang bisa merilekskan tubuh dan pikiran kalian. Oke, itu baru tips yang pertama. Yang kedua, nah biasanya belajar juga tergantung dengan situasi lingkungan tempat kalian belajar. Usahakan tempatnya itu adalah tempat yang nyaman untuk kalian belajar. Jika kalian bosan dengan ruangan kamar kalian atau ruangan belajar kalian seperti itu saja, bisa kalian rubah sedikit dekorasi kamar kalian sehingga kalian bisa betah dan nyaman belajar di situ. Yang ketiga, dan Teteh bisa membuat target pembelajaran. Seperti apa sih target pembelajaran ini? Target pembelajaran ini misalkan hari Senin dan Teteh atau AA semuanya itu kalian bisa mengerjakan minimal soalnya adalah 20 soal ya, 20 soal yang sudah kalian pelajari sebelumnya materinya ini, kalian bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Jadi kalau ada targetan pembelajaran, insya Allah dipastikan kalian tidak akan mengalami rasa bosan dan rasa kejenuhan, karena waktu yang berjalan itu kalian pakai dan kalian gunakan untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Kemudian yang keempat, dan Teteh bisa menggunakan media pembelajaran lain selain dari buku yang memang kalian pegang ya. Jadi belajar itu sebenarnya tidak harus dari buku saja. Kalian bisa menggunakan misalkan bisa menggunakan media sosial ya, atau menggunakan internet atau apapun itu, pakai e-books, atau kalian cari referensi lain, atau kalian cari buku lain yang sekiranya bisa menambah wawasan kalian. Dan dengan buku-buku yang lain, referensi yang banyak, bahasanya juga beragam, sehingga kalian tidak akan merasa jenuh, tidak akan merasa bosan membaca atau mencari informasi yang itu-itu saja dari buku yang kalian baca. Jadi ya intinya harus banyak referensi buku bacaan yang ATT punya. Kemudian yang kelima yang bisa kalian coba adalah kalian bisa belajar dengan teman-teman kalian ya. Ketika pandemi ini bolehlah mungkin kalian belajar bersama, bisa itu minta bantuan kakak, bisa minta bantuan mama, yang penting ada teman yang bisa menemani kalian untuk belajar, atau kalian bisa tanya. Ataupun ketika kalian dirasa itu materinya sangat sulit, Teteh bisa menghubungi gurunya masing-masing untuk menjelaskan apa yang kalian tidak mengerti. Nah, selain itu juga kalian juga bisa belajar di tempat lain
Ya, ketika kalian bosan belajar di kamar, bolehlah kalian pergi ke ke halaman rumah ya, ataupun mungkin kalian bisa belajar di ruang di ruang tengah, atau mungkin kalau di rumahnya punya ruangan perpus mini, kalian bisa belajar di situ. Pokoknya cari tempat-tempat yang bisa membuat kalian nyaman ya, ataupun mungkin yang tips selanjutnya, ketika kalian memang tipenya adalah tipe orang belajar audiovisual ya, kalian juga bisa mendengarkan musik ya, untuk menghilangkan sedikit rasa kejenuhan yang kalian hadapi. Tapi itu sih tidak semuanya, karena ada beberapa anak yang ketika belajar dia itu harus cenderung sunyi sekali. Mungkin hanya itu saja beberapa tips yang bisa ibu berikan. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat dan bisa kalian coba, bisa kalian pakai di rumah. Semoga bermanfaat. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.